Halo teman-teman. Nah, aku di sini nih pengen kasih tahu ke kalian nih, ada tradisi sejarah loh antara masa aksara dengan masa pra-aksara. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih, apa sih perbedaan antara masa aksara dengan masa pra-aksara? Nah, yuk kita mulai langsung aja. Di sini nih, yang pertama akan aku bahas adalah praaksara. Kalau ngomongin praaksara atau prasejarah, ini lebih kepada manusia itu belum mengenal yang namanya tulisan. Jadi, biasanya nih, manusia itu disebut juga sebagai manusia purba. Oke, makanya nih, kata praaksara itu dari kata pra. Berarti apa sih? Sebelum. Dan kata aksara itu berarti tulisan. Jadi kalau kata zaman praaksara adalah zaman dimana belum mengenal sebuah tulisan. Gitu teman-teman. Nah, bukti-bukti prasejarah atau praaksara itu kayak gimana sih? Oke, dari barang-barang dan tulang-tulang nih sebenarnya penggali situs sejarah itu. Arkeologi itu apa sih? Kalau udah ngomongin arkeologi, itu lebih kepada ilmu nih buat kita mempelajari sebuah kehidupan masa lalu tentu ya, karena ngomongin sejarah melalui benda-benda artefak. Oke. Dari hasil penelitian para pakar arkeologi ini, maka sebenarnya tabir kehidupan masyarakat prasejarah itu sebenarnya diketahui juga nih dari penggalian arkeologi dari masa prasejarah itu. Dibagi jadi dua zaman. Yang pertama adalah zaman batu dan zaman logam. Di zaman batu itu berarti semua masih menggunakan batu, segala sesuatu dengan batu, dan dengan zaman logam itu segala sesuatu sudah menggunakan logam. Selain dari batu ada juga logam. Gitu, teman-teman. Nah, di sini nih buat kamu mempelajari sebuah prasejarah itu, para ahli itu sebenarnya perlu melaksanakan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah mereka harus melakukan namanya ekskavasi. Itu apa sih? Lebih kepada untuk menemukan peninggalan budaya itu apa aja sih? Ada apa aja nih peninggalan-peninggalan budaya di dalam sejarah itu yang kebanyakan tertanam di dalam sebuah tanah. Jadi harus digali, dicari tahu dulu lebih dalam gitu, teman-teman. Terus harus mempelajari nih suku-suku yang terasing nih. Kan ada suku-suku yang menonjol banget, tapi juga ada nih suku-suku yang terasing gitu pada waktu sekarang yang masih hidup nih sebenarnya seperti zaman nenek moyang kita gitu. Jadi kadang terasing, nggak, kita tuh nggak bisa menggali lebih dalam gitu, harus dicari tahu. Lalu nih, menentukan usia peninggalannya prasejarah. Ada 3 cara nih. Yang pertama adalah stratigrafi metode. Oke, lebih kepada nentuin nih umurnya tuh berapa sih dari bahan barang sejarah ini. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan si lapisan tanah itu sendiri, tempat dia berasal. Oke, lapisan yang paling atas itu berarti lapisan yang paling muda ya. Sampai ke lapisan paling bawah berarti paling tua atau semakin tua. Semakin dalam berarti semakin tua. Oke, ingat ya, semakin dalam barang itu berarti semakin tua. Habis itu juga ada nih, kimiawi. Metode ini lebih digunakan tentang umur benda dari unsur-unsur kimia. Karena kan udah ngomongin soal kimiawi yang ada atau terkandung di dalam benda-benda itu. Benda-benda yang kita temukan. Kita lihat unsur-unsurnya seperti apa gitu. Tipologi metode. Ini lebih kepada umur benda bersejarah itu lebih sederhana, makin sederhana nih bendanya itu berarti makin tua usianya. Jadi lebih kepada melihat dari kesederhanaan itu sendiri gitu, teman-teman. Metode ini tuh sebenarnya banyak banget kelemahannya. Sebab kadang kan benda itu kan sederhana tapi belum tentu dibuat terlebih dahulu gitu. Jadi kadang kan bilang, aduh makin sederhana makin zaman dulu atau makin tua. Belum tentu juga gitu. Ini salah satu kelemahannya dari si tipologi metode gitu, teman-teman. Lanjut nih, tadi ngomongin soal praaksara atau prasejarah di mana belum mengenal sebuah tulisan. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian nih tentang aksara. Oke, atau di mana zamannya sudah mengenal sebuah tulisan. Oke, nah pertama adalah sebuah munculnya tradisi tulisan yang tentunya ada di Indonesia. Gitu, teman-teman. Nih ada juga nih prasasti tua yang sebenarnya ditemuin nih sama Nusantara tahun atau abad ke-5 Masehi, Tarumanegara.
Namun sebenarnya keduanya nih masih menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah rekaman tertulis dalam tradisi sejarah masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Jadi ada rekaman-rekaman tertulis nih yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Gitu. Itu cerita-cerita itu tentang daerah-daerah tertentu, fakta-fakta yang ditemukan dalam sebuah bangsa, dalam suku-suku daerah di desa atau di sebuah titik-titik tertentu itu, di lokasi-lokasi itu. Gitu, daerah tertentu. Oke, nah itu tentu berhubungan banget atau bersangkutan banget nih dengan mereka juga kenal sama namanya tulisan tradisional itu sendiri dan punya suatu sastraan tradisional, sastranya mereka sendiri gitu teman-teman. Petunjuk arah-arah fakta sejarahnya itu kayak gimana. Jadi dengan kita nih misalnya menemukan benda itu kan udah mengenal tulisan ya, udah ada tulisnya segala macam. Kita bisa tahu nih apa sih yang digambarkan gitu di dalam daerah itu atau apa sih yang ingin ditunjukkan oleh benda ini. Walaupun masih dalam bahasa Sanskerta gitu teman-teman. Misalnya ada juga nih tentang kayak naskah atau ada serat, babat, piulang, primbon, suluk, tembang, dongeng, atau sebagainya. Itu kan dalam bentuk tulisan yang bisa kita baca, kita teliti lebih dalam lagi. Gitu. Itu pada zaman aksara ya, teman-teman. Prasasti, kalau ngomongin prasasti itu pasti yang pertama terpikirkan di otak kalian adalah peninggalan. Bener banget nih, peninggalan yang tentunya tertulis ya, dipahat menggunakan batu atau logam. Ada sekitar 3.000 prasasti loh teman-teman yang udah ditemukan pada zaman Indonesia klasik. Oke, nih apa sih sebenarnya isi dari prasasti itu? Isinya tuh berbagai macam-macam. Ada tentang perhormatan kepada dewa, menyebut nama raja, perintah kepada pegawai tinggi, sambada, para saksi, desa perbatasan daerah Sigma dan sebagainya. Ada juga loh jalannya upacara, sesuatu upacara atau kutukan-kutukan. Yang atau sumpah serapah kepada orang-orang yang melanggar sebuah aturan gitu. Jadi ada kutukan-kutukan juga tertulis loh di sebuah prasasti itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian jadi semakin memahami lagi kan ya tentang perbedaan antara aksara itu sendiri dengan praaksara itu seperti apa gitu, teman-teman. Life motto kita hari ini adalah the way get started is to quit talking and begin doing. Thank you very much and God bless you teman-teman.